Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Oktaviani dengan NIM 12121000015 dari kelas PIAU 2A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dengan tema belajar mengenal bangun dan simbol pada matematika untuk anak usia dini. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan kognitif anak usia dini dari dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Andes Haji Aam Kurnia MPD dan Haji Muhammad Naufal Pairujilah MPD MED. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Baik, mengenai poin pertama di sini ada mengenai konsep matematika. Dari konsep matematika ini ada beberapa pendapat, diantaranya ada yang menurut Parel dan Pamer mendefinisikan bahwasanya konsep adalah klarifikasi dari objek-objek atau sifat-sifat objek, bisa juga dengan kejadian-kejadian dengan cara mendefinisikan bahwasanya konsep adalah klarifikasi dari objek-objek atau sifat-sifat objek, bisa juga dengan kejadian-kejadian dengan cara menggambarkannya. Lalu yang kedua ada menurut Gedney dalam pengemukaannya bahwa konsep matematika yaitu ide abstrak yang diyakini orang dapat mengklarifikasi objek-objek atau kejadian-kejadian. Lalu ada yang ketiga yaitu menurut Swedeji mengatakan bahwasanya konsep-konsep matematika umumnya disusun dari konsep-konsep sebelumnya. Contoh, konsep pengangkat yang disusun dari konsep perkalian, konsep luas segitiga disusun dari konsep persegi panjang. Lalu yang keempat ada Dienes dalam pengemukaannya. Pemahaman konsep-konsep matematika mampu dipahami oleh siswa lebih mendasar, maka dari itu perlu adanya pendekatan belajar dalam kegiatan mengajarkan konsep. Nah, dari beberapa pendapat tadi, maka konsep matematika adalah sebuah ide yang abstrak dan di dalam menggolongkan matematika menurut karakteristik tersebut, contohnya bukan contoh dalam matematika. Baik, lalu di sini ada matematika pada anak usia dini. Nah, dari sini guru bisa mengajarkan kepada anak-anak diantaranya mengenai bilangan sederhana. Contoh misalkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Lalu ada aljabar, penggolongan, lalu pola-pola, geometri, dan pengukuran. Nah, ini dari poin-poin tersebut, jadi guru bisa mengajarkannya kepada anak dari sejak usia dini. Lalu belajarkan matematika kepada anak usia dini. Nah, di sini tentunya ada ciri-ciri kegiatan belajar anak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada perkembangan dan belajar anak harus diperhatikan perbedaan individual. Jadi guru selalu memperhatikan anak dari satu orangnya itu. Lalu anak belajar dengan sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi serta mereka aman dan tentram secara psikologis. Lalu minat anak dan keingintahuannya memotivasi belajarnya, dan anak belajarnya melalui interaksi sosial dengan orang-orang dewasa dan teman sebayanya. Anak belajar dengan cara dari yang sederhana ke yang rumit, konkret ke abstrak, dan gerak verbal dari keakuan dari menjadi ke sosial.
Baik, di sini ada prinsip pembelajaran anak usia dini. Di sini anak belajar dari lingkungan, lalu belajar melalui sensori dan panca indera. Membangun pengetahuan sendiri, juga anak berpikir melalui benda konkret, dan anak sebagai pembelajar yang aktif. Dari beberapa hal tersebut, maka bermain adalah suatu kegiatan yang tepat bagi anak usia dini untuk mengeksplorasikan dan belajar. Semboyan kegiatan anak adalah main sambil belajar dan juga belajar sambil bermain. Karena selain bermain adalah pekerjaan anak-anak juga, selalu ingin bermain. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.